Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Rodloh Rida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, ada banyak sekali nih wilayah di Indonesia yang saat ini menggelar perayaan. Salah satunya adalah Kecamatan Padarincang yang akan menggelar Gebiar HUT Republik Indonesia dengan bertajuk Sangga Nagara Festival. Gebiar ini akan dimulai dari tanggal 10 hingga 17 Agustus 2024. Selain perayaan kemerdekaan, Sangga Nagara Festival ini juga akan menonjolkan spirit budaya yang ada di Banten. Mari kita mengulik bersama nih pemirsa terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari Sangga Nagara Festival ini. Di studio Sultan TV saat ini telah hadir narasumber kita sekaligus Ketua Panitia dari Festival Sangga Nagara, Bapak Tatang Sukarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah fit. Alhamdulillah fit dan juga sehat ya Pak ya. Dan tentunya bersemangat nih Pak, karena kan beberapa hari lagi nih mau nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, harus sudah semangat. Harus sudah semangat dan harus tetap semangat tentunya. Nah Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya nih datang ke Sultan TV. Kita ngobrol-ngobrol karena ini Sangga Nagara Festival ini salah satu festival yang cukup besar juga dan cukup menarik juga nih untuk kita ulik hari ini. Nah, untuk biar mengedukasi juga nih Pak masyarakat, ada juga mungkin masyarakat yang masih belum tahu nih Pak ya. Boleh Pak diceritakan kembali tentang apa sih Pak sebenarnya Sangga Nagara Festival ini? Oke. Ya sebenarnya tidak ada bedanya sih dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh banyak orang ya, para menggelar festival gitu. Tujuannya untuk mengangkat sesuatu yang unik di daerah tempat festival itu dilakukan gitu. Nah, Sangga Nagara ini bedanya hanya ada penyangga bagi negara. Nah, menurut pandangan kami yang menjaga negara itu, negara itu maksudnya negara ya, dalam Sundanya disebut negara. Gitu. Penyangga negara itu sebenarnya kan budaya. Misalnya dalam bahasa internasional tuh, pertanian disebutnya agriculture. Berarti budaya menanam. Maka konsep Festival Sangga Nagara tahun ini di Padarincang kita angkat petaninya, tapi bukan hanya petaninya atau bukan pertaniannya juga. Bukan pertaniannya saja maksudnya. Budayanya nih dari petani yang kita angkat itu. Gitu sih sebenarnya. Jadi itu sebenarnya Festival Sangga Nagara ini. Nah kemudian Pak, apakah Festival Sangga Nagara ini rutin dilaksanakan setiap tahun atau ternyata memang tahun ini baru yang pertama kali? Ini baru rintisan ini yang pertama. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, kemudian menjadi motivasi buat kami-kami yang di sana untuk membuat ini yang lebih baik lagi di kesempatan yang lain gitu. Nah, Festival Sangga Nagara yang kali ini nih kita beneran swadaya loh. Swadaya. Maksudnya dari masyarakat. Swadaya seluruh potensi yang ada di Padarincang. Itu nggak ada dari luar. Nggak ada dari luar, jadi benar-benar real dari Padarincang sendiri ya Pak ya. Padarincang Pride aja ini. Jadi memang Padarincang Pride katanya. Nah ngomong-ngomong tentang Padarincang Pride, dan ini juga Festival Sangga Nagara ini dilaksanakan di Padarincang. Tadi Bapak sudah jelaskan sedikit tentang tujuannya. Tapi Pak, biasanya ada latar belakangnya. Kenapa sih gitu kan? Akhirnya masyarakat ini menyelenggarakan Festival Nagara ini. Festival Sangga Nagara ini ya. Padarincang ini akan agak unik ya, dibanding misalnya kecamatan-kecamatan yang di sekitar gitu. Di Padarincang nih orang cenderung antusias terhadap satu gagasan. Cepet rame gitu apapun di Padarincang. Saya lihat yang positif-positifnya aja. Maka kami saat itu tuh mikirin, kalau saya kan hanya sebatas pelaksana saja. Secara konsep nih ada yang mikirin, namanya Kang Rui dan Kang Mamat tuh.
satu partner utama kita gitu. Di jajaran kepanitiaan itu semua hanya melaksanakan. Nah, beliau berpendapat bahwa di Padarincang nih kegiatan apapun pasti ramai, apalagi kegiatan yang besar. Maka kita bikin yang besar, katanya gitu. Nah, yang besar itu melibatkan banyak komponen, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak kecil, sebagai kita ajak tuh terlibat. Nah, 90%-nya kan sekarang udah bisa diaktualisasikan tuh. Apa yang menjadi pokok-pokok bahasan di saat kami diskusi gitu, sekarang udah hampir terwujud semua. Gitu. Jadi berangkat dari hal itu ya Pak ya, dan juga memberdayakan dengan kualitas SDM yang ada di Padarincang tersebut. Jadi dimanfaatkanlah hal-hal yang seperti itu. Nah Pak, ini kan berlangsung dari tanggal 10 hingga tanggal 17. Dilaksanakannya di mana sih Pak? Ini apakah masyarakat dari luar Padarincang bisa menyaksikan? Bukan hanya bisa menyaksikan, tapi emang diminta untuk terlibat. Oke. Nah, pelaksananya itu di lapangan Rencan ini. Anggap sebut itu alun-alunnya Padarincang, walaupun secara bentuk fisiknya saat ini belum layak disebut alun-alun gitu. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa jadi alun-alun. Nah, itu selama 10 sampai tanggal 17 itu pelaksanaannya di situ. Mbak bisa bayangin tuh berapa nilai uang yang akan berputar di situ selama pelaksanaan event. Dan itu yang jadi tujuan utama kita sebenarnya. Ketika budaya di-create menjadi sebuah entertain, maka entertain ini akan memberikan efek ekonomi buat masyarakat kelas bawah, kemudian efek sosial buat wilayah gitu. Maka kami sih mikir Padarincang ini harus banyak event-event besar nih, supaya banyak kesempatan untuk masyarakat kelas bawah mendapatkan keuntungan dari adanya event-event ini gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu tujuan utamanya ya, sebenarnya. Tujuan utamanya ya tadi untuk memberdayakan masyarakat Padarincang itu sendiri. Apalagi kalau berkaitan dengan ekonomi ya Pak ya. Ekonomi. Ini juga akan sangat-sangat membantu. Dan tadi juga ada dampak sosialnya yang akan terjadi. Ini akan menambah mengenalkan lebih jauh terkait dengan nama Padarincang itu sendiri itu gitu ya. Nah Pak, untuk kegiatannya nih apa aja, boleh di-spill nih Pak biar masyarakat juga tahu akhirnya. Oke. Kegiatan utamanya sebenarnya pameran pertanian. Untuk membuka pameran pertanian, kita adain karnaval petani. Insya Allah dihadiri oleh 2.500-an petani. Wow, di Padarincang itu ya Pak? Iya. Supaya karnaval petani ini tidak berdiri tunggal, maka kita masukkan unsur-unsur kesenian. Kita tambahin tuh dengan 1.200 orang penari kolosal. Nambahin doang sih itu mah. Nambahinnya 1.200 ya Pak ya? Nggak cukup juga kan? Iya. Kita tambahin lagi nih, ini si rombongan nih harus dibagi dua dong gitu, nggak boleh karnaval satu arah doang. Bagian dari sebelah kiri ada pasukan kesenian buaya putih, yang sebelah kanan pasukan seni dari buaya mangap. Belum lagi nanti pemangku wilayah ya, Pak Camat dengan rombongannya, Bapak dan Ibu Kepala Desa dengan rombongannya tuh, timur barat akhirnya ketemu tuh. Tambah pasukan dari pengantin utamanya kan sebenarnya di acara ini Gapoktan namanya. Gapoktan gabungan kelompok tani. Oke. Gitu. Itu pengantin utamanya ya Pak ya? Pengantin utamanya nih ceritanya. Ketemulah dia dengan para pemangku wilayah. Kita satuin tuh dalam satu event, kemudian masuk ke ke lapangan, ke lokasi pameran. Setelah itu ada upacara seremonial pembukaan dan sebagainya. Di situ udah ada sendra tari oleh 700 orang para pelajar gitu. Kayaknya sih meriah banget gitu. Wah, sudah dapat dibayangkan. Ini baru membayangkan dari apa yang Bapak jelaskan saja, ini sudah cukup. Wah, ini akan tergambar gitu ya, seramai apa gitu ya. Maka dari itu pemirsa, yuk datang ke Padarincang ya Pak. Nanti di tanggal 10 kita akan ada pembukaan. Openingnya tanggal 10. Openingnya, dan ini juga kalau semisal pemirsa yang nggak bisa datang bisa juga nonton ya Pak ya.
Nanti kita juga akan ada live streaming dari di Sultan TV, YouTube Sultan TV. Nah, Pak, kemudian tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa memang ini juga berangkat dari antusias masyarakat itu sendiri gitu kan. Maka akhirnya Festival Sangganagara ini hadir. Kita akan ulik yang lainnya lagi nih, Pak. Siap. Tapi kita akan break sejenak, pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.